Pada bagian 3.1 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menemukan error runtime yang terjadi saat program dijalankan. Nah, pertama kita buka file latihan debug HTML-nya di browser, lalu buka DevTools-nya, lalu masuk ke tab konsolnya. Selanjutnya, klik tombol Mode Product untuk menjalankan program. Nah, di sini terlihat muncul error, yaitu type error cannot read properties of undefined reading nama. Pada bagian kanan terlihat bahwa error terjadi di baris ke-66. Untuk pertanyaan analisnya, pada baris keberapa error tersebut terjadi? Nah, berdasarkan tampilan konsol ini, errornya terjadi pada baris ke-66 di file latihan debug HTML-nya, tepatnya di dalam fungsi load produk saat program mengakses produksi nama. Lalu, mengapa error underline-nya bisa terjadi? Apa hubungannya dengan loop for? Nah, untuk error underline ini terjadi karena loop for-nya berjalan melebihi batas array akibat penggunaan i lebih kecil dari atau sama dengan produk slang. Jadi saat nilai i sama dengan panjang array, produk ini sudah tidak ada sehingga bernilai underline. Dan saat diakses propertinya muncul error. Nah, apa perbedaan antara lebih kecil dari atau sama dengan dan lebih kecil dari dalam konteks loop array? Nah, perbedaan antara lebih kecil dari dan lebih kecil dari atau sama dengan pada loop array cukup penting. Nah, pada penggunaan i lebih kecil dari produk length hanya mengakses indeks yang valid, sedangkan i lebih kecil dari atau sama dengan produk length menyebabkan satu iterasi tambahan yang keluar dari batas array-nya. Nah, selanjutnya 3.2 ini bertujuan untuk melakukan investigasi lebih lanjut menggunakan konsul, khususnya untuk memahami penyebab bug dari sisi tipe data dan operasi yang digunakan. Di sini langsung masuk ke tab konsulnya, lalu mulai mengetik perintah satu persatu yang ada di modulnya. Di sini saya ketik next. Nah, Nah, dari hasilnya terlihat nilai yang didapat adalah 100.000. Kemudian, kemudian dicek tipe datanya dengan tab O, dokumen get element by ID paste value, dan terlihat bahwa tipe datanya adalah string. Lalu, selanjutnya nilai tersebut simpan ke variabel let h dokumen get element by ID paste value. Lalu dilakukan perhitungan perhitungan, kemudian dicek hasil akhirnya. 80 hasilnya adalah 80.000. Setelah itu dicek tipe datanya. Nah, tipe datanya ini adalah hasilnya number. Nah, selanjutnya membandingkan hasil operasi ini. Nah, untuk string ini 100.000 kurang 20.000, di sini hasilnya adalah 80.000. Sedangkan untuk bagian tambahnya,
100.000 tambah 20.000 adalah hasilnya menjadi em, 10.020.000. Nah, pertanyaannya, mengapa berbeda? Nah, hasilnya berbeda karena perilaku operator di JavaScript ini tidak sama. Pada operasi 100.000 kurang 20.000, operator minus akan mengkonversi string menjadi number secara otomatis sehingga hasilnya tetap berupa angka yaitu 80.000. Sedangkan pada operasi 100.000 tambah 20.000, operator plus tidak mengkonversi ke number melainkan menggabungkan stringnya sehingga hasilnya menjadi 10 miliar 20.000. Untuk Baik, halo semuanya, saya Muhammad Fazlul dari kelas Startalking 4 pagi dari kelompok PBL 402 Binova. Di sini saya akan menjelaskan soal pelatihan 3 dan titik 3 mengenai konsul metode yang berguna. Di sini kita akan melihat di sini perintah yang pertama yaitu menjalankan perintah berikut di konsol. Jadi langsung saja kita kita buka. Oke, ini dia. Di sini kita akan paste langsung, lalu kita tekan enter. Maka dia akan muncul uh, konsol menggunakan tabel seperti ini. Jadi ini akan lebih mudah dibandingkan konsol log yang seperti sebelumnya. Di sini kita bisa langsung melihat indeksnya 01, lalu nama barangnya yaitu laptop dan mouse dan juga harganya. Di sini juga jadi lebih rapi dibandingkan yang sebelumnya menggunakan konsol biasa, konsol. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Talita Aurelia Marsin, NIM 43 42 40 10 66, kelas TRPL Aceh Pagi. Di sini saya akan mengerjakan bagian 4 yang latihan 1 memasang breakpoint. Jadi di sini saya bakal mencari fungsi hitung diskon dari source code. Kemudian saya akan mengklik nomor baris tersebut yang barisan LED potongan harga kali diskon untuk memasang breakpoint. Kemudian saya akan kembali dan mengklik tombol hitung. Baik, saya akan mencari LED potongan. Di sini saya akan mengklik. Kemudian saya akan menghitung. Maka dia akan berhenti di breakpoint. Kemudian setelah seperti ini, saya akan lanjut ke latihan 4.2. Kemudian latihan 4.2, step by step debugging. Saya akan menghover variabel diskon dan untuk memperhatikan tipenya, string atau number, kemudian menghover variabel potongan, kemudian hover variabel total untuk memperhatikan bahwa total bernilai string connotation ini. Saya akan mencoba kalian terlebih dahulu. Di sini saya akan variabel harga dan di sini bernilai string. Kemudian saya akan mencoba mengcover variabel potongan dengan mengnext kan. Baik, di sini itu number. Oke. Kemudian saya akan mengcover variabel total. Dan di sini number juga. Kenapa itu? Kenapa tetap number? Jadi saya akan menjelaskannya. Di sini kenapa hasilnya tidak string? Karena JavaScript secara otomatis tuh mengkonversi string ke number saat menggunakan operator aritmatika seperti kali, bagi, dan kurang.
Jadi sekalipun inputnya string, JavaScript akan memperbaikinya secara otomatis. Maka hasilnya tetap number 80.000. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang nonton video ini. Nama saya Stephen Kumala. Kali ini saya akan mengerjakan pada latihan 4.3 dan 4.4. Langsung saja untuk 4.3. Nah, 4.3 ini latihannya berupa watch expressions. Watch expressions memungkinkan kita memantau nilai ekspresi secara real time saat dibagi. Nah, sebelum saya melakukan untuk latihannya, yang saya akan menemukan tipsnya yaitu kita bisa mengetik expression langsung di konsol saat eksekusi berhenti di breakpoint. Konsol akan menggunakan scope variable di breakpoint tersebut. Nah, untuk kali ini saya akan pakai breakpoint. Langsung saja kita masuk ke Nah, di sini terlihat. Di sini saya akan menambahkan breakpoint di code yang 48. Saya tambah breakpoint di sini. Nah, saya di sini untuk menambahkan expression, tambahin sebuah expression. Tapi sebelum kita menambah expression, kita buat dulu untuk freeze pada breakpointnya. Nah, sini pause di debugger ya, lalu kita tambahin watch-nya. Di sini terlihat type of harganya sama dengan string. Type of discount berupa string juga. Dan yang terakhir, di sini outputnya 80.000. Numbernya sama dengan hasilnya 80.000. Lalu lanjut ke latihan 4.4 yaitu conditional breakpoint. Nah, conditional breakpoint ini hanya akan menghentikan eksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi. Sangat berguna untuk cari debug. Untuk step pertama yaitu cari loop for di fungsi load products. Kita pause, kita play dulu. Di sini load products ya. Lalu klik kanan pada nomor baris di dalam loop. Kita klik kanan. Dan disuruh untuk tambah add conditional breakpoint. Kita buat ekspresinya yaitu i sama dengan products dot plan. Nah, lalu kita akan klik mode produk. Eksekusi akan berhenti tepat saat i sama dengan products left. Iterasi terakhir membuahkan error. Cover ke produk saya untuk melihat bahwa nilainya undefined. Kita coba mode produk. Akan muncul error seperti ini. Yaitu cannot read the property from object. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Sari Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang network. Nah, jadi di sini pertama ada websitenya. Nah, lalu kita akan ke inspect. Nah, kita ke tab network di sini. Nah, bisa dilihat di sini ada tampilan header, preview, respon, timing, inisiator. Akan ke konsol dan kita akan mencoba mengcopy-nya. Nah, dia akan berrespon seperti ini dan kita akan kembali ke tab dan akan muncul namanya. Nah, sini tampilkan ini, lalu respon seperti ini dan timingnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk filter di sini kita ke fetch atau XHR di sini akan menampilkan icon seperti yang habis kita lakukan sebelumnya. Lalu kalau PJS itu hanya akan menampilkan JavaScript dan tidak akan muncul apa-apa, dan CSS juga hanya menampilkan style sheet dan di sini kita tidak akan muncul apa-apa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsafin Alfusyarin.
Di sini saya akan melanjutkan kepada bagian 6 dan 7. Nah, pada bagian 6 saya di sini diminta untuk inspeksi dengan tab elements. Jadi pada latihan 6.1 saya diminta untuk inspek judulnya, lalu mengganti judulnya menjadi toko digital Indonesia. Oke, seperti itu. Lalu saya juga ya di sini bisa lihat dia langsung berubah seperti itu. Lalu saya diminta untuk modifikasi CSS secara live. Cara melakukannya tuh di sebelah sini. Tekan tombol ini, lalu tekan ini. Kemudian saya ketik color tab dan saya akan memasukkan warna merah. Warna merah itu ini 011 seperti itu. Lalu saya juga dapat menambahkan teks align center dan dia akan mendengar dan juga warna merah seperti ini setelah saya menambahkan CSS seperti berikut. Lalu pada latihan selanjutnya saya di sini dapat melihat model box inspector sebelah sini. Jadi saya coba inspect kontainer ini. Di sini bisa dilihat bahwa ada kotak-kotak seperti ini. Di sini saya diminta hover untuk sebagian ini dan di sini ada margin, border, padding dan ya. Lalu konten. Lalu saya bisa menekan angka-angka ini dan saya dapat merubahnya secara langsung. Jadi seperti itu ini, dan bisa dilihat bahwa ada yang terjadi pada halamannya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian 7, tugas perbaiki semua bug. Kemudian di sini ada bug 1, kalkulator diskon salah. Gejalanya adalah saat menghitung diskon 20% dari 100.000, hasilnya bukan 80.000. Total menampilkan angka aneh seperti 100.000, 20.000. Nah, namun jika saya coba di sini, hasilnya tidak ada gejala seperti itu yang terjadi. Ini terjadi karena JavaScript sudah mengkonversi string menjadi number secara otomatis, jadi tidak ada bug yang terjadi. Namun jika tetap terjadi, fix yang mudahnya itu adalah mengkonversi dari kodenya itu langsung, yaitu caranya seperti ini, number seperti ini. Lakukan sesuatu seperti ini, maka bug tersebut akan berhenti dan dia akan mengkonversi seperti ini. Lalu saya akan lanjut pada bug 2, yaitu error saat muat produk. Gejalanya itu klik muat produk, maka akan menampilkan error type error di konsol. Saya langsung aja tunjukkan di sini. Inspect konsol, jika saya tekan muat produk maka akan muncul type error seperti ini. Ya, jika saya juga kasih breakpoint di sini, akan ada hal seperti ini ya. Baca pesan error di konsol, sudah. Klik link baris untuk melompat ke sources. Ini yang tadi ya, add load. Sepertinya ini errornya ya. Kemudian gunakan conditional breakpoint di loop. Di loopnya itu ini. Coba saya conditional breakpoint, kemudian masukkan i product sama dengan product slang seperti ini. Kemudian check scope. Nah, present i dan product slang di scope panel. Oke. Baik, tidak ada yang gitu jelas ya. Lalu jadi intinya cara ngefix, sebentar saya matikan dulu. Jadi intinya cara ngefix error type error ini cukup menghapus tanda sama dengan dari yang di samping lebih kecil dari itu, yaitu ini cukup dihilangkan saja ini agar tidak
agar tidak mengakses indeks di luar batas array. Jadi jika saya refresh kemudian tekan ini, maka tidak akan ada error lagi. Kemudian lanjut lagi pada bug 3, yaitu bugnya pencarian produk tidak berfungsi. Gejala: ketika mengetik laptop huruf kecil, maka tidak akan menemukan laptop yang ada di daftar. Coba, oke, tidak ditemukan. Langkah debuggingnya, coba saya inspect dulu. Cari. Oke lah. Ke source, kemudian pasang breakpoint di fungsi search product. Ini ya, breakpoint. Kemudian periksa. Oh iya, sebentar. Laptop. Cari, kemudian periksa nilai keyword dan bandingkan dengan isi array products. Oke. Value unavailable, dan dia tidak menunjukkan laptop ya. Value unavailable, sedangkan diperiksa di sini laptop, padahal saya sudah mengetik laptop. Baiklah. Lalu di konsol, saya coba diminta satu pengujian ya. Konsol uji laptop false. Ini terjadi false karena ini case sensitive. Terlihat jelas bahwa L yang ini huruf besar dan L yang ini huruf kecil. Jadi cara fixnya itu gunakan to lowercase untuk membandingkan tanpa memperhatikan huruf besar huruf kecil, dan gunakan includes untuk partial match. Ubah di VS Code B to lowercase and includes keyword to lowercase, seperti ini. Baik, jadi coba saya refresh dulu. Ini source-nya berasal laptop dan ditemukan laptop. Jadi fixnya di sini hanya membuat, karena awalnya case sensitive, maka dilakukan supaya tidak akan terjadi sebuah masalah seperti itu dengan menambah mengedit kodenya seperti ini, include keyword to lowercase, seperti ini.